Halo sahabat GP Mania, balik lagi di channel yang selalu menyajikan berita paling panas, paling menarik, dan pastinya paling dinanti dari dunia MotoGP. Sahabat GP Mania, ada satu hal yang menarik dari dunia MotoGP saat ini. Di tengah persaingan ketat antar pembalap muda yang sedang berusaha merebut panggung utama, ternyata masih ada satu nama yang terus menjadi tolok ukur bagi generasi baru. Nama itu adalah Marc Marquez. Dan yang lebih menarik lagi, pengakuan tersebut kali ini datang langsung dari salah satu talenta paling berbakat yang dimiliki MotoGP saat ini, yaitu Pedro Acosta. Pembalap muda KTM yang selama beberapa musim terakhir disebut-sebut sebagai calon juara dunia masa depan itu, akhirnya berbicara jujur mengenai sosok Marc Marquez. Bahkan, Acosta secara terbuka mengakui bahwa melawan Marc Marquez dengan motor yang setara merupakan tantangan yang sangat besar. Pernyataan ini tentu langsung menarik perhatian banyak penggemar MotoGP. Pasalnya, selama ini Acosta sering dianggap sebagai penerus generasi Marc Marquez. Banyak pengamat bahkan percaya bahwa pembalap asal Mazarón tersebut memiliki bakat alami yang sangat mirip dengan Marquez ketika pertama kali naik ke kelas utama. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Acosta memilih merendah. Ia tidak ingin terburu-buru menerima label sebagai penerus Marc Marquez. Ia juga tidak ingin dibanding-bandingkan dengan pembalap yang telah mengoleksi 9 gelar juara dunia tersebut. Sahabat GP Mania, kalau kita melihat perjalanan Pedro Acosta sejauh ini, sebenarnya tidak berlebihan jika banyak orang memasang ekspektasi tinggi kepadanya. Sejak masuk ke MotoGP, Acosta langsung menunjukkan kecepatan luar biasa. Pada musim debutnya, ia mampu mengakhiri musim di posisi ke-6 klasemen akhir, sebuah pencapaian yang sangat impresif untuk seorang rookie. Kemudian pada musim berikutnya, performanya semakin meningkat. Ia berhasil finish di posisi ke-4 klasemen akhir dan mulai konsisten bersaing di barisan depan. Kini, memasuki musim ketiganya bersama KTM, Acosta kembali berada di papan atas klasemen sementara dan terus memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Bahkan banyak pihak percaya bahwa kemenangan pertamanya di balapan utama MotoGP tinggal menunggu waktu. Ia sudah merasakan kemenangan di sprint race dan beberapa kali memperlihatkan kemampuan bertarung melawan pembalap-pembalap elit. Tetapi meskipun kariernya sedang menanjak, Acosta tetap sadar bahwa ada jurang yang sangat besar antara dirinya dan Marc Marquez. Dalam podcast Gypsy Tales, Acosta berbicara panjang lebar mengenai berbagai hal. Namun satu bagian yang paling menarik tentu ketika ia ditanya soal Marc Marquez. Tanpa ragu sedikit pun, Acosta memberikan penghormatan luar biasa kepada seniornya tersebut. Menurut Acosta, jika seseorang tidak menganggap Marc Marquez sebagai pembalap terbaik sepanjang masa, maka setidaknya Marquez berada di level yang sama dengan Valentino Rossi. Pernyataan ini sangat menarik, karena selama bertahun-tahun, dunia MotoGP selalu terbelah dalam perdebatan mengenai siapa yang lebih hebat antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Tetapi bagi Acosta, perdebatan itu tidak terlalu penting. Yang jelas, menurutnya, apa yang telah dicapai Marquez merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dilampaui oleh siapapun. Dan memang sulit membantah pernyataan tersebut. 9 gelar juara dunia bukanlah angka yang bisa dicapai sembarang pembalap. Tetapi bagi Acosta, kehebatan Marquez tidak hanya terletak pada jumlah gelarnya. Justru yang paling mengesankan adalah bagaimana Marquez mampu bangkit setelah mengalami salah satu masa tersulit dalam sejarah MotoGP modern. Kita semua tahu bagaimana cedera lengan yang dialami Marquez sempat menghancurkan kariernya. Banyak orang mengira masa kejayaan The Baby Alien sudah berakhir. Banyak pengamat mulai berbicara mengenai pensiun. Bahkan ada yang percaya bahwa Marquez tidak akan pernah kembali ke level terbaiknya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Marquez menolak menyerah. Ia menjalani operasi demi operasi, menjalani rehabilitasi yang panjang, menahan rasa sakit yang luar biasa, dan ketika banyak orang mulai meragukannya, ia membuat keputusan yang sangat berani. Keputusan itu adalah meninggalkan Honda. Sahabat GP Mania, jangan lupakan satu hal penting. Honda adalah pabrikan terbesar dalam sejarah balap motor. Bersama Honda, Marquez memenangkan hampir semua gelarnya. Tetapi ketika proyek tersebut tidak lagi mampu membawanya kembali ke puncak, Marquez mengambil resiko yang mungkin tidak akan berani dilakukan oleh banyak juara dunia lainnya.
Ia meninggalkan zona nyaman. Ia rela turun ke tim satelit demi satu tujuan, kembali menang. Bagi Pedro Acosta, langkah itulah yang menunjukkan betapa besarnya mentalitas seorang Marc Marquez. Banyak pembalap mungkin akan memilih bertahan dengan status legenda, menikmati pencapaian yang sudah dimiliki, tetapi Marquez memilih jalan yang jauh lebih sulit. Ia mempertaruhkan reputasinya, ia mempertaruhkan warisannya, dan akhirnya keputusan tersebut terbukti benar. Marquez kembali memenangkan balapan. Marquez kembali bersaing di depan. Marquez kembali menjadi ancaman utama bagi seluruh pembalap MotoGP. Inilah yang membuat Acosta sangat kagum. Menurutnya, bangkit setelah cedera saja sudah sangat sulit, tetapi bangkit dan kembali menjadi pembalap terbaik di tengah persaingan generasi baru adalah sesuatu yang luar biasa. Karena saat Marquez berusaha kembali ke puncak, ia tidak hanya menghadapi lawan-lawan lama, ia harus menghadapi generasi baru yang lebih muda, lebih agresif, dan sangat lapar kemenangan. Ada Fabio Quartararo, ada Francesco Bagnaia, ada Jorge Martin, ada Marco Bezzecchi, dan tentu saja ada Pedro Acosta sendiri. Semua pembalap ini tumbuh dengan menjadikan Marquez sebagai referensi. Mereka mempelajari gaya balapnya. Mereka menyaksikan dominasinya sejak kecil. Namun yang luar biasa adalah Marquez masih mampu mengalahkan mereka. Itulah sebabnya Acosta menyebut kebangkitan Marquez sebagai sesuatu yang sangat istimewa. Karena mempertahankan posisi di puncak jauh lebih sulit dibandingkan mencapainya untuk pertama kali. Dan ketika berbicara soal perbandingan antara dirinya dengan Marquez, Acosta memilih untuk bersikap realistis. Ia mengatakan bahwa dirinya belum berada di level yang sama. Ia masih membutuhkan waktu, ia masih harus belajar, ia masih harus membuktikan banyak hal. Bahkan 2 gelar juara dunia yang ia raih di kelas junior, menurutnya belum berarti apa-apa jika dibandingkan dengan pencapaian Marquez di MotoGP. Pernyataan ini menunjukkan kedewasaan luar biasa dari seorang Pedro Acosta. Di era media sosial saat ini, banyak atlet muda yang langsung percaya bahwa mereka adalah yang terbaik, tetapi Acosta justru memilih merendah. Ia memahami bahwa MotoGP adalah panggung yang berbeda. Disinilah legenda-legenda lahir, dan untuk bisa masuk ke level legenda, dibutuhkan lebih dari sekedar bakat. Dibutuhkan konsistensi, dibutuhkan mental baja, dibutuhkan kemampuan bangkit dari kegagalan. Dan semua kualitas tersebut, menurut Acosta sudah terbukti dimiliki oleh Marc Marquez. Lalu bagaimana jika suatu hari nanti, mereka memiliki motor yang sama? Nah, inilah bagian yang paling menarik. Acosta mengaku menghadapi Marc Marquez dengan paket motor yang setara akan menjadi ujian sesungguhnya dalam kariernya. Bukan sekedar menang atau kalah, tetapi soal mengetahui di mana posisi dirinya yang sebenarnya. Acosta mengatakan bahwa bahkan jika ia tidak memenangkan juara dunia, selama ia mampu bertarung melawan Marquez hingga lap terakhir dan hingga akhir musim, maka ia akan merasa telah mencapai level yang selama ini ia impikan. Bayangkan betapa besarnya rasa hormat yang dimiliki Acosta terhadap Marquez. Bahkan kalah dari Marquez pun menurutnya tetap merupakan sebuah kehormatan. Karena jika mereka menggunakan motor yang sama, maka hasil akhirnya benar-benar mencerminkan kemampuan pembalap. Tidak ada lagi alasan soal mesin, tidak ada lagi alasan soal performa motor, tidak ada lagi alasan soal paket teknis. Yang ada hanya kemampuan murni di atas lintasan. Dan Acosta sangat ingin mengukur dirinya dalam situasi seperti itu. Saat ini Acosta merasa KTM masih belum mampu memberinya paket terbaik untuk mengeluarkan seluruh potensinya. Bukan berarti KTM buruk, tetapi Acosta percaya masih ada ruang yang sangat besar untuk berkembang. Ia ingin motor yang mampu membawanya bertarung habis-habisan melawan siapapun. Ia ingin mengetahui batas kemampuannya yang sebenarnya. Karena target Acosta ternyata bukan sekedar menang balapan atau menjadi juara dunia. Targetnya jauh lebih dalam dari itu. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ketika semua faktor teknis berada dalam kondisi ideal, ia benar-benar mampu bersaing dengan yang terbaik. Dan di mata Acosta, ukuran yang terbaik saat ini masih bernama Marc Marquez. Sahabat GP Mania, dari semua pernyataan Pedro Acosta ini, kita bisa melihat satu fakta yang sangat menarik. Marc Marquez mungkin sudah juara dunia berkali-kali. Marc Marquez mungkin sudah mencetak sejarah, tetapi pengaruhnya terhadap generasi baru ternyata masih sangat besar. Bahkan pembalap muda yang digadang-gadang sebagai penerusnya pun masih menjadikan Marquez sebagai standar tertinggi yang harus dicapai.
Dan mungkin inilah alasan mengapa banyak orang menganggap Marc Marquez sebagai salah satu pembalap terbesar sepanjang masa. Bukan hanya karena jumlah gelarnya, bukan hanya karena jumlah kemenangannya, tetapi karena bahkan para rivalnya pun memberikan rasa hormat yang luar biasa. Pedro Acosta masih muda, kariernya masih sangat panjang, masih ada banyak kesempatan baginya untuk menjadi juara dunia dan menciptakan sejarahnya sendiri. Namun untuk saat ini, Acosta memilih fokus pada satu hal, terus berkembang, terus belajar, terus memperbaiki diri, dan menunggu hari ketika dirinya benar-benar bisa berhadapan langsung dengan Marc Marquez menggunakan senjata yang setara. Jika hari itu tiba, dunia MotoGP mungkin akan menyaksikan salah satu duel terbesar dalam sejarah era modern. Duel antara sang legenda yang telah menaklukkan dunia dan sang penantang muda yang ingin membuktikan dirinya. Kabar terbaru datang dari salah satu pembalap yang musim ini tampil luar biasa konsisten bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yaitu Fabio Di Giannantonio. Di tengah persaingan sengit perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 yang semakin memanas, Di Gia justru harus menghadapi tantangan yang tidak datang dari rival-rivalnya di lintasan, melainkan dari kondisi fisiknya sendiri. Ya, sahabat GP Mania, Fabio Di Giannantonio baru saja menjalani operasi pada jari kelingking tangan kirinya. Kabar ini sempat membuat banyak penggemar VR46 Racing Team khawatir. Pasalnya, saat ini Di Gia sedang berada dalam salah satu periode terbaik sepanjang kariernya di kelas MotoGP. Ia berhasil menjadi salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini dan terus menjaga peluang untuk mengejar dua nama besar di puncak klasemen, yakni Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Namun menariknya, meski baru saja menjalani prosedur operasi, Di Giannantonio memberikan sinyal yang sangat positif. Pembalap Italia itu diperkirakan tetap bisa tampil pada seri berikutnya di MotoGP Republik Ceko 2026 yang akan berlangsung pekan depan. Tentu saja ini menjadi kabar yang melegakan bagi tim VR46 dan para penggemarnya. Sebab kehilangan satu seri saja dalam situasi klasemen yang sangat ketat bisa menjadi bencana besar bagi peluang seorang pembalap dalam perburuan gelar juara dunia. Sahabat GP Mania, musim 2026 sejauh ini menjadi musim yang sangat menarik bagi Fabio Di Giannantonio. Banyak pengamat yang sebelumnya tidak memasukkan namanya sebagai kandidat utama juara dunia, kini mulai mengubah pandangan mereka. Di Gia perlahan membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar pelengkap di grid MotoGP. Bersama Ducati Desmosedici milik tim VR46, pembalap asal Italia tersebut menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Ia tidak hanya mampu meraih podium, tetapi juga menunjukkan konsistensi yang menjadi salah satu kunci utama dalam perebutan gelar juara dunia. Karena itulah, ketika kabar operasi ini muncul, banyak pihak langsung bertanya-tanya, seberapa serius cedera yang dialami Di Gia? Apakah cedera tersebut akan mengganggu performanya? Dan yang paling penting, apakah peluangnya dalam perburuan gelar juara dunia akan ikut terancam? Menurut keterangan resmi dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio menjalani prosedur medis di Rumah Sakit Internasional UPMC Salvator Mundi yang berada di Roma, Italia. Operasi tersebut dilakukan pada Senin 8 Juni 2026. Dalam pernyataan resmi tim, disebutkan bahwa prosedur ini merupakan operasi penggantian perban pada area kulit jari kelingking tangan kiri yang mengalami cedera. Cedera tersebut ternyata bukan cedera baru yang terjadi di MotoGP Hongaria atau sesi latihan terbaru. Cedera itu berasal dari insiden yang dialami Di Gia saat balapan di Barcelona, Catalunya. Menariknya, cedera tersebut tidak langsung menghentikan performa luar biasanya di lintasan. Bahkan setelah mengalami masalah pada jari kelingking tangan kirinya, Di Giannantonio masih mampu tampil kompetitif dan terus mengumpulkan poin penting. Hal ini menunjukkan betapa besarnya tekad dan mentalitas yang dimiliki pembalap 27 tahun tersebut. Dalam dunia MotoGP modern, cedera sekecil apapun bisa berdampak sangat besar terhadap performa pembalap. Banyak orang mungkin menganggap jari kelingking hanyalah bagian kecil dari tubuh. Namun bagi pembalap MotoGP, setiap jari memiliki peran yang sangat penting. Bayangkan saja, ketika seorang pembalap melaju dengan kecepatan lebih dari 350 km per jam, mereka harus mengendalikan gas, rem depan, kopling, serta menjaga keseimbangan motor dengan presisi luar biasa. Kekuatan genggaman tangan menjadi faktor yang sangat menentukan. Jika ada satu jari yang mengalami masalah, maka tekanan yang diterima jari-jari lainnya akan meningkat. Dalam balapan yang berlangsung lebih dari 40
40 menit dengan intensitas tinggi, kondisi tersebut bisa menjadi faktor yang sangat menguras fisik. Karena itulah, keputusan untuk menjalani operasi dapat dipahami sebagai langkah preventif yang sangat penting. VR46 tampaknya tidak ingin mengambil resiko lebih besar di masa depan. Mereka memilih menyelesaikan masalah medis ini secepat mungkin agar kondisi Di Gia bisa kembali optimal untuk menghadapi paruh kedua musim yang akan semakin berat. Dan kabar baiknya, proses pemulihan berjalan sesuai rencana. Tim medis memperkirakan bahwa Fabio Di Giannantonio tetap dapat berpartisipasi secara normal pada MotoGP Republik Ceko 2026 yang akan berlangsung pekan depan. Jika prediksi tersebut benar, maka Di Gia hanya memiliki waktu yang relatif singkat untuk memulihkan diri sebelum kembali menunggangi motor Ducati di Brno. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri, sebab MotoGP bukan olahraga biasa. Tidak ada istilah pemulihan setengah-setengah ketika seorang pembalap harus menghadapi tikungan cepat, pengereman keras, dan pertarungan ketat melawan para rivalnya. Namun jika melihat karakter Di Gia sepanjang musim ini, banyak pihak percaya bahwa ia mampu melewati situasi tersebut. Sahabat GP Mania, yang membuat kabar ini semakin menarik adalah posisi Fabio Di Giannantonio dalam klasemen sementara MotoGP 2026. Saat ini ia berada di peringkat ketiga dengan total 138 poin. Angka tersebut memang masih tertinggal cukup jauh dari pemimpin klasemen Marco Bezzecchi yang telah mengumpulkan 180 poin. Sementara Jorge Martin berada di posisi kedua dengan 160 poin. Jika dihitung secara sederhana, Di Gia tertinggal 42 poin dari Jorge Martin dan 42 poin lagi dari Marco Bezzecchi yang memimpin klasemen. Selisih ini memang tidak kecil, tetapi juga belum mustahil untuk dikejar. MotoGP masih menyisakan banyak balapan. Satu kemenangan ditambah hasil buruk rival langsung bisa mengubah peta persaingan. Karena itulah, setiap poin menjadi sangat berharga. Bagi Di Gia, tampil di MotoGP Ceko bukan soal membuktikan bahwa dirinya sudah pulih dari cedera. Lebih dari itu, balapan tersebut bisa menjadi salah satu momen penentu dalam menjaga peluangnya menuju gelar juara dunia pertama di kelas MotoGP. Jika ia absen, maka Bezzecchi dan Martin berpotensi memperlebar jarak. Sebaliknya, jika ia mampu tampil kompetitif dan meraih hasil besar, maka tekanan kepada dua rival utamanya akan kembali meningkat. Menariknya lagi, musim ini menunjukkan persaingan tidak hanya melibatkan satu atau dua pembalap saja. Marco Bezzecchi tampil luar biasa bersama Aprilia. Jorge Martin juga terus menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu pembalap tercepat di grid. Belum lagi nama-nama lain seperti Marc Marquez, Pedro Acosta, PC Bagnaia, hingga Fabio Quartararo yang sewaktu-waktu bisa ikut mempengaruhi hasil balapan. Dalam situasi seperti ini, konsistensi menjadi faktor yang lebih penting daripada sekedar kecepatan. Dan itulah yang sedang berusaha dibangun oleh Fabio Di Giannantonio. Musim ini ia menunjukkan kematangan yang berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya. Ia tidak selalu menjadi pembalap tercepat di setiap akhir pekan, tetapi ia mampu mengumpulkan poin secara konsisten. Pendekatan seperti ini seringkali menjadi senjata rahasia dalam perebutan gelar juara dunia. Banyak juara dunia MotoGP di masa lalu tidak selalu memenangkan balapan terbanyak. Mereka menjadi juara karena mampu memaksimalkan setiap peluang dan meminimalkan kerugian ketika menghadapi situasi sulit. Kini Di Gia sedang menghadapi salah satu ujian terbesarnya. Cedera memang bukan sesuatu yang diinginkan siapapun, namun dalam olahraga balap motor, cedera adalah bagian dari perjalanan seorang pembalap. Yang membedakan pembalap hebat dan pembalap biasa adalah cara mereka merespons situasi tersebut. Sejauh ini, Fabio Di Giannantonio menunjukkan respons yang sangat positif. Ia tidak menyerah, ia tidak memilih beristirahat terlalu lama. Ia justru berusaha kembali secepat mungkin demi menjaga momentum yang telah dibangunnya sepanjang musim. Semangat seperti inilah yang membuat banyak penggemar mulai memberikan dukungan lebih besar kepada pembalap VR46 tersebut. Kini semua mata akan tertuju ke MotoGP Ceko pekan depan. Apakah Fabio Di Giannantonio benar-benar bisa tampil sesuai rencana? Apakah kondisi jari kelingkingnya sudah cukup kuat untuk menghadapi tekanan balapan MotoGP? Dan yang paling menarik, apakah peluangnya dalam perburuan gelar juara dunia akan ikut terancam? Jawaban dari semua pertanyaan itu akan segera kita saksikan di Brno. Satu hal yang pasti, kehadiran Di Gia di lintasan akan membuat persaingan MotoGP 2026 semakin seru dan semakin sulit diprediksi. Karena dalam perebutan gelar juara dunia, setiap balapan bisa menjadi titik balik. Dan bagi Fabio Di Giannantonio, MotoGP Ceko mungkin saja menjadi awal dari kebangkitan besar yang akan mengubah arah persaingan musim ini. Bagaimana pendapat sahabat GP Mania? Apakah Fabio Di Giannantonio masih punya peluang untuk mengejar Marco Bezzecchi dan Jorge
Jorge Martin dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026?